yang pecahan ganda kemarin. Nah, namun anak-anak, sebelum kita lanjutkan ke pecahan senilai. Nah, kemarin beberapa anak-anak itu ada yang sudah benar, tetapi ada yang tidak diselesaikan sampai angkanya kecil. Nah, ini sebelum kita bahas pecahan senilai, Pak Zain ingin bahas yang kemarin dulu. Nah, coba diperhatikan yang kemarin. Oke, coba kalian perhatikan yang kemarin. Ini mengenai Pak Zani berikan 2 contoh yang tugas kemarin. Oke, sebentar. Oke. Oke, sudah muncul anak-anak? Belum, Pak. Belum. Oke, sebentar. Sudah? Masih hitam. Udah. Sudah. Oke. Nah, ini yang tugasnya kemarin, anak-anak. Nah, kemarin sudah banyak banget yang benar. Wah, tapi ada yang belum diselesaikan. Nah, contoh nih yang nomor 1. Pak Zani ingin bahas yang nomor 1 terlebih dahulu. Nih, anak-anak perhatikan untuk yang nomor 1. Nah, ini kan kemarin penyederhanaan 8/12. Nah, 8/12 kan 8 bisa dibagi 4 atau bisa dibagi 2. Nah, misalnya Pak Zani bagi 2. Jadi di sini adalah 4. Kemudian per 12 dibagi 2 6. Nah, suaranya kecil, Pak. Ya, sudah keras suaranya? Sudah. Ya. Kemarin itu kan contohnya seperti 8/12 itu yang mengerjakan ada yang 4/6. Oke, udah benar. Tapi karena menyederhanakan diusahakan sampai tidak bisa dibagi lagi. Nah, contohnya di sini kan Pak Zani bagi 2 jadi 4/6. Nah, 4/6 ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Jadinya per berapa? Ada yang tahu? Per 2, Pak. Yo, coba kita lihat. Ini 4 sama 6 itu sama-sama bisa dibagi dengan angka 2. Sama bisa dibagi angka 2. Jadi 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kemudian 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, Suaranya kecil, jadi Pak. jadi hasilnya adalah 2/6. Maaf, 2/3. Nah, jadi hasilnya adalah 2/3. Nah, kemarin sudah benar 4 yang per 6. Nah, tetapi jika nanti ada soal menyederhanakan lagi, bisa kalian sederhanakan sampai tidak bisa dibagi. Contohnya yang nomor 1, jadi 2/3. Nah, karena sama-sama dibagi 2 lagi. Gitu ya anak-anak ya. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Yang ini? Sudah paham? Sudah paham ya? Jadi kalau besok ada soal kok misalnya masih bisa disederhanakan lagi, kalian sederhanakan lagi aja ya. Oke, ini untuk penyederhanaan kita sudah ya, berarti kita langsung lanjut ke berikutnya. Nah, berikutnya kita kembali lagi ke pecahan. Nah, kita kembali lagi ke pecahan. Oke. Nah, untuk yang pecahan ini adalah pecahan senilai. Itu apa? Pecahan senilai itu adalah pecahan yang ditulis dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai sama. Nah, bisa disebut dengan pecahan ekuivalen. Jadi meskipun pecahannya itu berbeda, tetapi sebenarnya nilainya sama. Coba kalian perhatikan. Nah, coba kalian perhatikan ini. Jadi jika nanti ada benda, nah ini ada benda. Nah, ini adalah pizza ya. Nah, ini biasanya kalian suka makan pizza nih. Ini ada 2 pizza, pizza A dan pizza B. Nah, jadi ini kan ukurannya sama ini anak-anak, ukurannya sama.
Nah, ini bagaimana biar bisa disebut pecahan senilai? Nah, coba kalian perhatikan, yang pizza A itu dibagi menjadi 10 potong. Nah, jadi dibagi menjadi 10 potong. Nah, sedangkan yang kedua, yang B, pizza B dibagi menjadi 2 potong. Sampai sini paham ya? Jadi ada 2 pizza, pizza A dan pizza B. Yang pizza A itu dibagi 10 potong. Nah, satu lingkaran ini dibagi 10 potong. Kalau yang B, satu lingkaran ini dibagi menjadi 2 potong. Oke. Nah, coba kalian perhatikan lagi. Nah, berikutnya dari potongan ini kalau misalnya Mas Zahran, Mas Zahran makan pizza A itu sebanyak 5 potong. Wah. Kemudian Mas Nabil makan pizza B 1 potong. Nah, di sini yang pizza A ini masih ada 5 potong. Kalau yang pizza B masih ada 1 potong. Nah, ini yang pizza A masih ada 5, yang pizza B masih ada 1 potong. Nah, coba kalian perhatikan, yang pizza A tadi itu kan dibagi awalnya menjadi 10 potong. Nah, yang pizza B dibagikan 2 potong. Nah, sekarang pizzanya ini kan masing-masing masih ukurannya sama. Nah, cuman potongannya yang beda. Nah, apakah nilai dari kedua pecahan tersebut sama? Nah, sama tidak? Nah, coba kita perhatikan. Nah, ini pizza A gambarannya. Ini ada 5 potong tadi yang sudah dimakan. Kemudian yang pizza B itu hanya ada 2 potong. Nah, tadi kan sudah dimakan nih. Sudah dimakan. Nah, sudah dimakan yang pizza B1, yang pizza A itu 5. Nah, jadi nilainya karena yang dimakan itu sama aja kita beri arsir itu 5/10. 5 itu tadi 5 bagian yang tadi dimakan. Kemudian per 10 itu jumlah potongannya ada 10. Kalau yang pizza B itu tadi ada 1 potong dibagi menjadi 2 bagian. Nah, 1 penuh tadi dibagi menjadi 2. Nah, yang dimakan 1 berarti diarsir 1. Kemudian 2-nya itu adalah jumlah 2 potong bagian tadi. Nah, apakah 5/10 dan 1/2 itu senilai? Nah, ini disebut pecahan senilai. Kenapa? Karena potongannya itu ukurannya sama meskipun tadi berbeda nilainya tadi. Nah, coba perhatikan. Nah, coba kalian perhatikan ini. Ini kan tadi 5/10. Nah, itu kan senilai dengan 1/2. Coba kalian perhatikan lagi nih potongannya. Nah, ukurannya kan sama anak-anak. Ini kan ukurannya sama. Yang pizza A itu tadi ada 5 potong, yang pizza B ada 1 potong. Cuman besarnya ini kan sama anak-anak. Meskipun nilainya berbeda, tapi untuk ukurannya itu tetap sama. Wah. Jadi ini adalah yang disebut dengan pecahan senilai. Oke, coba kalian perhatikan lagi. Nah, Pak Zani ada contoh lagi untuk pecahan. Nah, ada contoh lagi untuk pecahan. Coba kalian perhatikan lagi. Suaranya enggak ada. Gimana? Sudah ada? Sudah ada suaranya? Iya. Oke, siap. Oke, nah ini ada contoh lagi. Coba kalian perhatikan di layar. Oke. Sebentar, masih proses. Oke. Oke, sudah keluar anak-anak? Sudah. Nah, ini hari ini Ahmad. Nah, dan temannya akan bermain bersama dan Amil ya. Mereka membawa bekal yang donat yang dibuat oleh ibu. Nah, kemudian perhatikan untuk donatnya. Nanti kan akan membentuk lingkaran penuh kayak tadi. Nah, kayak pizza tadi.
Nah, Ibu Ahmad memotong donat menjadi 2 bagian. Set. Nah, kayak tadi. Kemudian tadi yang satunya lagi Amil memotong donat menjadi 4 bagian. Oke. Oke, sampai sini kalian perhatikan dulu. Ini ada 2 donat. Awalnya sama-sama utuh. Cuman setiap donat itu dipotong dengan nilai yang berbeda. Kalau yang donatnya A ini ada dibagi 1/2, donat yang B ini dibagi 1/4. Nah, jadi yang A ini dibagi menjadi 2 bagian, yang B ini dibagi menjadi 4 bagian. Nah, pecahan senilainya dari mana? Nah, coba kalian perhatikan. Nah, kemudian tadi si Amil memakan 2 bagian tadi donatnya. Nah, 2/4. Nah, berikutnya tadi dimakan 1. Nah, jadi nilainya 1/2. Kalau yang ini nilainya 2/4. Nah, kalau kalian perhatikan ini sama-sama tadi awalnya kan lingkarannya penuh. Nah, nih yang Ahmad sama Amil tadi kan untuk lingkarannya donatnya awalnya sama-sama penuh nih. Cuman yang Ahmad dipotong menjadi 2, yang Amil dipotong menjadi 4. Nah, kemudian anak-anak perhatikan. Nah, ini untuk nilai besarnya, besar donat yang mereka makan, ini kan menyisakan juga ukuran yang sama, anak-anak. Nah, meskipun mereka makannya kalau yang Ahmad 1, kalau yang si Amil 2, tetapi kan jumlahnya, ukurannya masih tetap sama. Nah, masih tetap sama, masih sisa sama-sama setengah. Nah, cuman meskipun potongannya berbeda, tetapi ini kan makanan yang dimakan, tadi potongan dimakan itu kan besarnya sama. Nah, itu yang disebut dengan pecahan senilai, anak-anak. Coba kalian perhatikan ini. Nah, tadi yang Ahmad ini kan 1/2, kalau yang Amil itu 2/4. Nah, ini kalau kita samakan itu kan ukurannya akan sama, anak-anak. Meskipun mereka potongannya berbeda. Nah, ini yang disebut dengan pecahan senilai. Jadi 1/2 itu sama dengan 2/4. Nah, besarnya karena sama. Ini yang disebut dengan pecahan senilai, anak-anak. Nah, oke, ada yang tanyakan sampai ini, anak-anak? Oke, nah ini ada lagi nih. Siti dan Dayu dibekali roti oleh ibu. Nah, yang Siti, yang Dayu itu dipotong 1 dibagi menjadi 4 bagian. Kemudian kalau Siti itu menjadi 8 bagian. Oke. Oke, sampai sini paham, anak-anak? Awalnya 1 ya. Kemudian si Dayu memakan 2 potong. Si Siti memakan 4 potong. Nah, sedangkan si Siti memakan 4 potong, berarti adalah 4/8. Kalau si Dayu adalah 2/4 karena tadi 1 roti tadi. Nah, 1 roti tadi itu kan dimakan, dibagi menjadi 4. Ini kalian perhatikan dulu. Oke, karena tadi untuk yang si Dayu tadi kan 1 potong dibagi 4. Kemudian dimakan 2. Nah, ini 2/4. Kalau si Siti tadi 1 roti dipotong menjadi 8. Nah, kemudian dimakan 4 potong. Nah, ini adalah pecahan senilai karena besar yang mereka makan itu sama meskipun potongannya berbeda. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan, anak-anak? Sampai sini ada yang tanyakan? Tidak ya? Oke, jadi diingat-ingat untuk pecahan senilai itu meskipun nilainya berbeda, tapi ukurannya akan tetap sama. Itu adalah pecahan senilai. Oke. Nah, bagaimana Pak cara menemukan pecahan senilai jika tidak pakai gambar? Nah, tadi kan ada gambarnya nih. Kalau tidak bagaimana? Nah, ini Pak Zani berikan contoh. Penulis buku orang-orangan mana? Pak, kan nggak ada gambarnya.
Iya, ini ada. Nah, oke. Oh, itu. Sudah terlihat? Maaf ya, ini tulisannya Pak Zani agak kurang bagus. Nah, ini pecahan senilai tadi itu yang nilainya meskipun tadi berbeda, tapi itu ukurannya akan tetap sama. Oke, perhatikan dari penjelasan Pak Zani. Nah, ini pengertiannya ya. Jadi pecahan yang nilainya tidak berubah walaupun pembilangnya dan penyebutnya itu dikali atau dibagi. Jadi untuk mencari pecahan senilai itu bisa dengan dua cara. Bisa dikalikan atau bisa juga dibagi anak-anak. Jadi bisa dikali atau bisa juga dibagi. Coba kalian perhatikan ini contoh dari Pak Zani. Nah, ini ada contoh pecahan 2 tadi untuk 2/10 itu nama lainnya bisa disebut juga dengan pecahan 1/5. Kenapa kok bisa disebut dengan 1/5? Nah, karena pecahannya senilai. Nah, karena pecahannya senilai. Coba kita buktikan nih, kok bisa menjadi 1/5. Nah, coba kalian perhatikan. Nah, ini ada pecahan 2/10. Ingin kita jadikan pecahan senilai 1/5. Caranya bagaimana? Nah, caranya kalian bisa buat garis lurus dulu seperti kayak penyederhanaan pecahan kemarin. Kemudian angka yang depan ini ditulis 2/10. Tulis 2/10. Kemudian nanti diberi tanda sama bagi. Nah, karena ini kita mencari dengan cara membagi anak-anak. Jadi ada dua, yaitu yang pertama pembagi dan perkalian. Bisa dibagi atau dengan bisa dikali. Nah, untuk menentukan pecahan senilai, ini Pak Jani ingin menentukan dengan cara dibagi. Nah, caranya itu hampir sama dengan kayak kemarin, menyederhanakan pecahan. Nah, untuk membaginya itu harus dengan angka yang sama juga. Maksudnya sama itu yang bisa membagi pembilang dan penyebut. Nah, ini Pak Zani ingin membagi dengan angka yang sama yaitu angka 2. Nah, jadi 2 bagi 2 1, 10 bagi 2 itu 5. Nah, jadi tadi pecahan 2/10 nama lain dari pecahan 1/5. Nah, itu senilai anak-anak karena membagi dengan angka yang sama. Oke, bisa dipahami dulu? Ini caranya sama kayak kemarin menyederhanakan pecahan. Sama-sama pembilang dan penyebut itu dibagi dengan angka yang sama. Oke, sampai sini paham anak-anak? Ini jika menggunakan pembagian. Nah, jadi ingat-ingat kalau misalnya yang pembilangnya dibagi 2, bawahnya itu juga dibagi 2. Tidak boleh atasnya dibagi 2, bawahnya dibagi 3, itu tidak boleh. Karena kita akan menentukan pecahan senilai. Jadi untuk pembilang itu kita bagi 2, penyebut juga harus dibagi dengan 2. Nanti akan senilai anak-anak. Seperti tadi roti yang dimakan Dayu sama tadi pizza yang dimakan si Amil. Nah, nanti meskipun berbeda nilainya seperti ini, tetapi itu ukurannya akan sama. Itu namanya pecahan senilai anak-anak. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi anak-anak untuk berikutnya. Oke. Soalnya tadi sudah jelas ya? Oke. Ini kalau misalnya kita ingin menggunakan mencari dan perkalian anak-anak. Nah, jadi pecahan 2/3 kita ingin mencari pecahan senilai dari 2/3 dengan cara perkalian. Nah, untuk mencari pecahan senilai ini jika menggunakan perkalian itu mencari pecahan senilai yang nilainya lebih besar. Nah, nilainya yang lebih besar pecahannya itu dengan menggunakan perkalian. Tetapi jika ingin menggunakan mencari pecahan senilai yang nilainya lebih kecil, nah nilainya kecil, angkanya lebih kecil, itu bisa menggunakan dengan pembagian anak-anak. Nah, ingat-ingat kalau kalian ingin mencari pecahan senilai dengan cara perkalian, berarti kalian mencari pecahan senilai nanti yang angkanya lebih besar. Nah, kalau menggunakan pembagian berarti nanti kalian ingin mencari pecahan senilai yang angkanya lebih kecil.
Oke, gitu. Sekarang kita kan tadi kan sudah Pak sampaikan mengenai yang pembagian. Nah, perkalian pun sama anak-anak. Jadi nanti kalau perkalian itu untuk pembilang dan penyebutnya itu nanti dikalikan dengan angka yang sama juga. Nah, contoh ini 2/3. Nah, 2/3 kita ingin mencari pecahan senilai dari 2/3. Nah, berarti atau yang lebih dari 2/3. Caranya pada ini menggunakan perkalian. Nah, caranya sama. Setelah sama dengan kalian buat garis lurus, kemudian yang depan ini kalian tulis 2, terus yang bawahnya 3. Kemudian karena dengan cara perkalian, kalian tulis sini perkalian dengan perkalian. Nah, dikalikannya itu dengan angka yang sama juga, anak-anak. Nah, misalnya mau dikalikan dengan angka 3, berarti nanti penyebutnya juga dikalikan dengan angka 3. Kalau misalnya kalian ingin dikalikan 4, berarti pembilang dan penyebutnya juga harus dikalikan 4. Ini Pak Yoni beri contoh untuk perkalian dengan menggunakan angka 2. Nah, jadi langsung saja ini 2 kali 2 itu hasilnya 4. Kalau 3 kali 2 itu hasilnya 6 anak-anak. Nah, ini untuk pecahan senilai dengan cara perkalian. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu anak-anak untuk pecahan senilai? Ada yang tanyakan dulu sebelum dilanjutkan lagi? Tidak. Oke, sudah paham sampai sini untuk pecahan senilai? Oke, jadi Pak Yani ulangi lagi untuk pecahan senilai itu bisa dengan 2 cara, yaitu perkalian dan pembagian. Nah, perkalian itu nanti untuk mencari angka yang lebih besar. Kalau yang pembagian angka yang lebih kecil. Nah, untuk membagi atau mengkalikan itu harus dengan angka yang sama. Gitu ya. Tadi ya, ingat-ingat tidak boleh berbeda antara penyebut dan pembilang. Nah, oke. Itu anak-anak. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah contoh yang perkalian. Sebelumnya mau dicatat dulu anak-anak untuk yang pembagian sama perkalian, mau catat dulu. Oke, jika mau dicatat apa ini beri waktu 1 menit. Nah, tapi yang ini jika mencari dengan cara yang pembagian. Nah. Oke, kelihatan anak-anak? Ini bisa dicatat dulu. Ini pecahan 2/3 ini dengan cara pembagian. Nah, ini bisa dicatat dulu untuk pecahan senilai mencari pecahan 2/10. Nah, ini dengan cara pembagian berarti bisa nanti dibagi dengan angka yang sama yaitu angka 2. Nah, kalau pembagian anak-anak perhatikan kalau untuk pembagian itu tidak mesti bisa menggunakan angka yang lain. Nah, kalau yang pembagian itu harus bisa membagi bilangan tadi penyebut dan pembilang. Nah, contohnya ini yang 2/10. Nah, 2/10 ini kan tidak bisa dibagi 3. Nah, bisanya hanya dibagi 2. Jadi, kalau untuk pembagian, kalian harus melihat angkanya terlebih dahulu, anak-anak. Kira-kira angkanya itu bisa dibagi tidak untuk angka 2 dan angka 10-nya. Kalau bisa dibagi dengan angka yang sama, berarti kalian bisa menentukan pecahan senilainya dengan cara pembagian. Gitu. Beda dengan yang perkalian, anak-anak. Kalau perkalian, kalian bisa mengalihkan dengan angka mana aja. Nah, contohnya bisa dikalikan 2, kalikan 3, kalikan 4, dan seterusnya. Kalau untuk yang pembagian, kalian harus memperhatikan dari angkanya terlebih dahulu. Nah, kira-kira bisa dibagi enggak dengan angka ini? Nah, kalau tidak bisa, berarti kalian harus mencari angka yang lain yang bisa membagi antara penyebut dan pembilangnya tadi. Gitu, anak-anak. Oke, ini sudah? Untuk yang pembagian sudah, anak-anak? Sudah. Oke, berikutnya ini yang perkalian. Nah,
Ini yang perkalian. Oke. Terlihat? Terlihat anak-anak? Lihat. Oke. Oke, ini untuk yang perkalian. Kalau tadi yang pembagian. Ini Pak jadi beri contoh, ini adalah dengan kita kalikan dengan angka 2. Nah, ini nanti akan menemukan pecahan yang senilai yaitu 4/6. Oke. Pak ini beri waktu 1 menit. Oke. Ada yang masih bingung atau ada kesulitan mengenai pecahan senilai anak-anak? Mbak Mikaela, bagaimana Mbak Mikaela? Sudah jelas untuk pecahan senilainya? Sudah. Oke, siap. Kalau Mbak Firda, bagaimana Mbak Firda? Ada kesulitan nggak pecahan senilainya? Tidak. Oke, sip. Oke. Kalau Mas Elang, bagaimana Mas Elang? Ada kesulitan nggak? Ada yang masih bingung untuk pecahan senilai? Tidak. Gimana? Oke, iya. Mas Rifki, bagaimana Mas Rifki? Sudah paham Mas Rifki? Oke. Kalau Mas Kenzo, bagaimana Mas Kenzo? Sudah paham? Paham, Pak. Oke, sip. Oke, Mas Izi, bagaimana Mas Izi? Sudah jelas? Sudah. Oke, sip. Ini sudah selesai mencatatnya? Sudah. Oke, sambil kita lanjutkan ya. Nah, anak-anak itu untuk mencari pecahan senilai anak-anak. Nah, untuk mencari pecahan senilai, Pak ini ulangi lagi bisa dengan perkalian maupun dengan pembagian menggunakan angka yang sama. Nah, anak-anak ini yang Pak Zani lingkari. Nah, yang Pak Zani lingkari ini kan hanya satu pecahan senilai. Jadi misalnya diminta mencari 2 pecahan senilai. Berarti kalian harus membuat seperti ini lagi 2. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Oke, kalian perhatikan. Ini baru satu pecahan senilai ya. Jadi kalau misalnya ada 2 pecahan senilai, nah coba kalian perhatikan. Nah, di sini. Oke. Nah, ini jika kalian ingin mencari pecahan senilai yang 2. Kalau ini kan baru satu, anak-anak. Kalau ini kan baru satu pecahan senilai nih. Berarti kalian ingin mencari satunya lagi, caranya itu sama. Berarti mulainya nanti dari 2/3, nah dikalikan dengan angka yang berbeda. Nah, contohnya tadi kalau yang angka pertama. Nah, angka pertama ini kan dikalikan dengan 2. Berarti kalau ingin mencari pecahan senilai lagi, berarti kalian harus mengalihkan dengan angka yang lainnya. Misalnya bisa dikalikan dengan angka 3 maupun bisa dikalikan dengan angka 4. Nah, ini Pak Zani ingin membuat 2 pecahan senilai. Nah, dengan angka yang berbeda. Nah, tadi sudah dikalikan 2, berarti ini Pak Zani ingin mencoba dengan angka yang lain. Nah, misalnya Pak Zani ingin menyebutkan angka 3. Nah, kalau yang pertama tadi sudah dikalikan 2, nah pecahan yang senilai berikutnya Pak Zani ingin menggunakan angka 3. Nah, nanti caranya sama anak-anak. Untuk pembilang dan penyebut itu harus menggunakan angka yang sama, tidak boleh angka yang berbeda. Nah, ini kalau perintahnya diminta sebutkan 2 pecahan senilai dari 2/3. Misal pertanyaan seperti itu. Nah, ini kan 4/6 baru pecahan senilai yang pertama. Pecahan senilai yang 2 berarti kalian bisa menggunakan perkalian dan angka yang lainnya. Ini contohnya dengan angka 3. Nah,
dengan angka 3. Nah, jadi kalau dikalikan 2 kali 3 itu 6, 3 itu kali 3 9. Nah, jadi pecahan senilainya, pecahan senilainya itu ada 2 anak-anak. Pecahan senilainya ada 2. Yang pertama itu 4/6, yang kedua adalah 6/9. Ini jika diminta menyebutkan 2 pecahan senilai. Tapi jika diminta menyebutkan 1 pecahan senilai, berarti hanya 4/6 saja atau 6/9. Nah, ini anak-anak. Oke, ada yang tanyakan anak-anak? Ada yang tanyakan sampai ini? Ini jika mencari dengan 2 pecahan senilai. Nah, oke. Jika tidak, sekarang coba latihan ya, latihan soal ya. Oke, sebentar. Kita latihan soal. Coba bisa disiapkan untuk alat tulisnya anak-anak. Coba disiapkan untuk alat tulisnya. Di buku matematika ya, di buku matematika ya. Oke, sudah muncul anak-anak? Oke, nah ini ada 2 soal masing-masing. Yang pertama dengan cara mengalihkan, yang kedua bisa membagi. Oke. Coba kerjakan satu-satu saja dulu. Coba kerjakan satu-satu saja dulu. Yang perkalian itu yang nomor 1, yang pembagian juga nomor 1 saja dulu. Oke, udah ini saja dulu, yuk. Soalnya terlihat jelas. Yuk. Pak ini beri waktu 2 menit. Oke. Pak, jawabannya doang, Pak. Oke ya, nanti kita bahas bersama-sama. Yuk, Mas Rifki bisa dicoba. Oke. Mas Rifki bisa dicoba. Oke. Mbak Usna gimana Mbak Usna? Mbak Usna bisa Mbak Usna? Sudah paham? Oke, sip. Yo, bisa dicoba. Apa Mbak Usna sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai belum mengerjakannya? Belum. Oke, ya udah yuk dilanjutkan dulu 2 soal saja. Setelah ini kita langsung bahas. Oke, coba sebisanya kalian dulu. Kalau yang pecahan senilai dan cara membagi itu sama aja dengan yang menyederhanakan pecahan. Jadi kalau kemarin kalian sudah paham menyederhanakan pecahan, berarti kalian sudah bisa menentukan pecahan senilai dengan cara membagi. Yuk, sambil ingat-ingat ya. Oh ya, anak-anak dibiasakan kalau sudah selesai itu diteliti kembali ya. Jadi tidak hanya saat matematika, mata pelajaran yang lainnya, agama, kemuhamadiahan, tematik, jika kalian ada tugas atau misalnya sudah selesai mengerjakan latihan soal, itu dibiasakan untuk diteliti lagi. Nah, ya. Oke, ini harus sama caranya ya. Harus sama caranya. Iya. Pak, sudah. Sudah, oke, sip, diteliti lagi. Oke, diteliti lagi ya, Nana. Oke. Oke, anak-anak,
nanti, nah ini kegiatan latihannya yang di Zoom ini, nanti bisa difoto ya anak-anak ya. Nanti ada nilai tambahannya sendiri. Nah, nanti ada nilai tambahannya sendiri. Yo, enggak apa-apa. Kumpulkannya gimana, Pak? Nanti difoto aja di classroom nanti. Oke. Ya. Yang sudah selesai bisa diteliti kembali ya. Dua menit lagi ya anak-anak ya. Oke, Mbak Bintang sudah selesai Mbak Bintang? Sudah? Oke, diteliti lagi ya. Sip. Mbak Firda bagaimana Mbak Firda? Sudah Mbak Firda? Oke. Oke. Mas Kenju sudah Mas Kenju? Sudah? Belum. Oke, yuk segera. Sebentar lagi kita akan bahas bersama-sama. Nah. Selesai, Pak. Oke. 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. Oke, 1 menit lagi. Nanti kita koreksi bersama-sama. Udah, Pak. Sudah. Oke, yang lainnya bagaimana? Sudah semua? Sudah. Sudah. Oke. Nah, sudah, kita coba koreksi ya anak-anak ya. Nah, ini yang pertama, coba diperhatikan lagi, bisa diletakkan untuk alat tulisnya, bisa diletakkan lagi. Nah, kita akan bahas nih untuk yang pertama. Nah, yang pertama ini adalah menentukan pecahan senilai dengan cara mengalihkan. Nah, jadi pecahan senilainya adalah 1/3. Nah, caranya, coba kalian perhatikan dulu. Ini bisa kalian buat garis seperti ini dulu, seperti kayak menyederhanakan pecahan. Kemudian ini ditulis ini 1, ini 3, mengikuti pecahan senilai pecahannya. Kemudian karena dengan cara mengalihkan, ini berarti kalian buat nih tanda perkalian. Nah, untuk perkalian, nah kalian bisa menggunakan angka 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini Pak Zani menggunakan angka 2. Ya, juga angka 2. Aku juga. Nah, berarti hasilnya Sama ada. 2/6. Nah, nomor 1 itu 2/6 jika dikalikan dengan angka 2. Kalau dikalikan dengan angka 3, misal kalau dikalikan dengan angka 3, berarti 3/9. Oke. Jika dikalikan dengan angka
3. Nah, kalau dikalikan dengan angka 4, nah, berarti 4 per 12. Nah, jadi 4 per 12. Nah, ada yang sama dengan Pak Zani? Saya Sama. Oke. Sip. Nah, yang penting anak-anak diperhatikan untuk mengalihkannya, untuk pembilang maupun penyebut itu harus menggunakan angka yang sama ya. Jangan berbeda. Jangan atas 2 bawah 3 atau atas 2 bawah 5 itu jangan. Digunakan dengan angka yang sama. Oke, berikutnya yang membagi. Nah, yang membagi caranya sama. Buat garis dulu. Ini ditulis pecahannya 4. Ini pecahannya 8. Nah, kemudian karena ini dengan cara membagi berarti menggunakan tanda pembagian. Nah, ini menggunakan tanda pembagian. Nah, ini kalau diperhatikan hanya bisa dibagi angka 4 dan angka 2. Nah, Pak Zani ingin bagi dengan angka 2 terlebih dahulu. Nah, jadi 4 dibagi 2 itu hasilnya 2 per ini 4. Nah, ini jika dibagi menggunakan angka 2. Nah, untuk pecahan 4 per 8 ini kan hanya bisa dibagi angka 2 sama angka 4. Sekarang coba perhatikan yang dibagi dengan angka 4. Ini kalau dibagi dengan angka 4 berarti 4 bagi 4 itu 1. Kemudian 8 bagi 4 itu 2. Nah, ini jika membagi dengan angka 4, yang ini dibagi dengan angka 2. Oke, jawabannya ada yang sama dengan Pak Zani yang pembagian? Saya. Oke, sip. Oke, sudah paham ya anak-anak ya? Oke, sip, bagus-bagus, hebat-hebat. Wah, sudah pada yang banyak yang benar. Nanti bisa difotokan ya. Oke. Untuk Mas Rifki bagaimana? Ada kesulitan ini setelah mengerjakan latihan soal? Tidak ya? Oke, Mas Wafik gimana Mas Wafik? Bisa? Bisa. Oke, sip. Mas Farhan gimana ini Mas Farhan? Ada yang masih kesulitan enggak cara mengerjakannya? Tidak, Pak. Oke, sip. Jadi anak-anak jika nanti ada soal seperti ini, tentukan pecahan senilai dari 1/3. Nah, kalian bisa menentukan dengan cara perkalian atau pembagian. Nah, kalau diminta dengan cara mengalihkan berarti tinggal dikalikan. Tapi jika tidak ada keterangannya mengalihkan atau membagi, kalian bisa menentukan menggunakan perkalian atau pembagian. Cuman ingat-ingat, kalau yang pembagian kalian harus melihat pecahannya dulu. Bisa nggak dibagi dengan angka yang sama? Gitu ya. Jika tidak menggunakan perkalian bisa. Oke anak-anak, ini untuk pecahan senilai. Kayak ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, jika tidak, sebelum Pak Jani akhiri untuk matematika, ini ada tugas. Nah, ada tugas Pak ini sampaikan dulu untuk tugasnya anak-anak di rumah. Sebentar, untuk tugasnya anak-anak di rumah. Nah, ini sudah keluar anak-anak? Nah, ini tugasnya anak-anak di rumah, nanti Pak Jani share saja. Ini untuk tidak usah ditulis, ditulisnya nanti aja setelah Pak Jani share. Ini kurang lebih kayak tadi anak-anak. Nanti yang A ini kalian menggunakan pecahan senilai dengan cara mengalihkan. Nah, ini kalian mencari satu pecahan senilai saja. Kemudian yang B ini dengan cara membagi kayak tadi ya. Oke. Sudah? Ini untuk tugasnya nanti Pak Zani share ya. Nanti Pak Zani share di classroom. Nah, nanti kalian bisa melihat di classroom. Oke, anak-anak, itu untuk tugas matematika. Sekarang kita lanjut untuk tematik. Nah, kita lanjut untuk tematik. Nah, tadi sudah belajar mengenai matematika. Nah, matematika bisa di
diganti dengan tematik. Sekarang kita akan belajar tematik. Nah, kita akan belajar tematik. Oke, sudah siap anak-anak? Sudah. Oke, sekarang coba kalian perhatikan di layar kalian lagi. Nah, oke. Oke, sebentar, masih proses. Sebentar. Nah, anak-anak, jika nanti matematika ada kesulitan, itu bisa disampaikan ke Pak Zani atau tanya ke ayah bunda ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk yang tematik. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai gagasan pokok, terus gagasan pendukung juga sudah kita pelajari nih. Nah, sekarang kita akan melanjutkan lagi. Nah, kita akan melanjutkan lagi mengenai tema masih tema 1. Nah, sekarang sebelum Pak Yin melanjutkan ke materi berikutnya, Pak Yin mengingatkan lagi mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung, nah itu yang Pak Yin ingatkan lagi, untuk gagasan pokok itu inti yang dibahas dalam cerita tersebut atau pada teks tersebut. Itu membahas mengenai apa? Kalau gagasan pendukung anak-anak, gagasan pendukung itu informasi tambahan yang menjelaskan dari gagasan pokok tadi. Itu ya. Kemarin sudah, ini banyak mengingatkan saja, diingat-ingat perbedaannya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalau gagasan pokok itu inti yang dibahas dalam satu cerita tersebut membahas tentang apa. Kalau gagasan pendukung itu yang menjelaskan, yang menambahkan informasi tambahan. Oke. Ini untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang kita akan lanjutkan lagi anak-anak. Nah, kemarin kita juga sudah mengenai bunyi. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai bunyi juga. Nah, bunyi itu dihasilkan dari benda-benda yang bergetar. Nah, kemarin contohnya ada angklung ya. Nah, ini pengertiannya bunyi itu adalah sesuatu yang dapat didengar oleh telinga kita. Nah, benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi itu dinamakan sumber bunyi. Nah, ingat-ingat anak-anak. Benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi dinamakan sumber bunyi. Oke, berikutnya. Nah, ini contohnya ya kemarin ya. Ada gendang dengan cara dipukul, kemudian ada kecapi dengan cara dipetik. Nah, ini anak-anak. Untuk jenis-jenis bunyi anak-anak, jenis-jenis bunyi. Nah, itu kalian bisa melihat di LKS kalian. Nah, kalian bisa melihat di LKS kalian. Nah, di tema 1. Nah, bisa melihat di tema 1 itu di halaman 9. Nah, di tema 1 di halaman 9 anak-anak. Nah, itu ada contoh jenis bunyi juga. Ada contoh jenis bunyi. Nah, seperti yang Pak share ini. Nah, bunyinya itu ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Nah, kemarin kita sudah bahas juga. Nah, Pak ingatkan lagi, untuk infrasonik itu memiliki frekuensi kurang dari 20. Nah, biasanya itu yang bisa mendengar itu adalah seperti jangkrik, angsa. Nah, hewan-hewan seperti itu yang bisa mendengar bunyi kurang dari 20. Nah, kalau yang audiosonik yang memiliki frekuensi 20 sampai 20.000 itu yang bisa mendengar seperti kita, manusia. Nah, manusia bisa mendengar bunyi dalam frekuensi 20 sampai 20.000. Nah, kemudian ada yang terakhir adalah ultrasonik anak-anak. Ultrasonik itu yang memiliki frekuensi lebih dari 20. Nah, yaitu yang bisa mendengar itu adalah yang bisa menangkap suara yang lebih dari 20. Itu ada kelelawar dan lumba-lumba. Nah, jadi kita tidak bisa mendengar bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000. Suaranya tidak jelas, tidak tahu itu suara apa. Tetapi kita bisa mendengar. Nah, seperti ini kalian sedang memperhatikan Pak Zani melalui Zoom. Nah, berarti kalian itu
sedang dalam frekuensi 20-20.000. Nah, karena bisa mendengar apa yang disampaikan Pak Zani. Nah, tapi kalau kalian kurang dari 20 atau lebih dari 20.000, nah mungkin kalian akan kesulitan itu bunyi apa. Nah, kan kesulitan untuk mendengar jenis bunyi tersebut. Oke, ingat-ingat ya. Jenis bunyi itu ada 3, infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Oke. Nah, berikutnya. Oke. Untuk berikutnya. Nah, ini sekarang perambatan bunyi, anak-anak. Perambatan bunyi. Nah, bunyi itu dapat merambat. Nah, bunyi itu dapat merambat. Nah, bunyi itu dapat didengar karena bunyi itu merambat melalui medium. Nah, melalui apa? Nah, melalui benda padat, gas maupun cair. Nah, gas itu ya seperti udara, anak-anak. Kalau cair ya itu air seperti itu. Nah, mungkin kalian pernah melihat atau pernah melakukan anak-anak yang ini pada gambar nih melakukan komunikasi menggunakan kaleng yang nanti ada benangnya. Pernah melihat atau pernah mencoba? Pernah. Nah, ini adalah salah satu untuk komunikasi, cara untuk komunikasi anak-anak. Cara untuk komunikasi melalui benda padat karena melalui ini benang dan kaleng. Nah, terus kita lanjutkan lagi. Nah, namun perhatikan, selain benda padat, kemudian gas dan cair, bunyi itu tidak dapat merambat melalui apa? Ruang hampa. Nah, contohnya ruang hampa tahu enggak di mana? Ada yang tahu enggak? Di mana? Di mana? Ada yang tahu enggak kira-kira? Iya, contohnya itu adalah di ruang di luar angkasa. Nah, itu tidak dapat merambat. Nah, karena ruang hampa. Nah, contohnya di situ. Oke, ini contoh perambatan bunyi ya. Nah, coba kalian perhatikan selain ada contoh lagi. Nah, ini tadi yang melalui gas. Nah, melalui gas itu seperti ini, kalian sedang melakukan Zoom dengan Pak Zani. Nah, ini menggunakan udara. Nah, udara termasuk gas. Seperti kalau kalian sedang berbicara dengan temannya. Tadi kamu belajar apa? Nah, tadi saya belajar matematika. Nah, ini salah satu komunikasi merambat melalui benda gas atau melalui udara. Nah, ini sering kalian lakukan. Kemudian yang berikutnya ini merambat melalui benda padat, anak-anak. Benda padat yang tadi Pak ini sampaikan ya di awal tadi itu menggunakan benang kasur, nah dengan kaleng, nah untuk komunikasi. Nah itu nanti bisa kalian coba. Nah berikutnya yaitu bunyi merambat melalui benda cair. Nah contohnya ini ada anak yang mendengar bunyi melalui teropong, terompong. Corong ya. Jadi suara merambat melalui air yang di dalam tong. Nah, air termasuk benda cair. Nah, jika misalnya ada ember, terus kalian pukul-pukul, nah nanti ada suara. Nah, itu tapi merambat melalui air. Itu anak-anak. Nah, itu adalah contoh bunyi merambat melalui medium. Ada tadi padat, cair, dan gas. Nah, tetapi bunyi tidak merambat di ruang hampa. Ingat-ingat ya. Oke, untuk yang bunyi ada yang ditanyakan? Untuk yang bunyi ada yang... Tidak. Oke, ingat-ingat ya. Nah, berikutnya ini adalah keragaman budaya. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai keragaman budaya. Kemarin ya, ada suku bangsa, rumah adat, tarian tradisional, alat tradisional, dan ada lagu daerah. Nah, sekarang kita akan bahas keragaman agama, anak-anak. Iya. Nah, keragaman agama di Indonesia itu ada 6. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, jadi keragaman agama di Indonesia itu ada
6. Nah, bisa diingat-ingat ya. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oke, nah anak-anak nih, Pak ini mau tanya. Untuk agama Islam. Nah, agama Islam nih, untuk tempat ibadahnya di mana? Di masjid. Oke. Kalau Kristen? Gereja. Kalau Katolik? Gereja. Oke. Kalau Hindu nih, di mana Hindu? Nggak tahu. Ayo, di mana? Itu di Pura. Nah, biasanya nih kalau kalian melihat di Bali, nah mungkin di TV atau di majalah, nah itu adalah tempat ibadahnya orang Hindu. Oke, kalau Buddha di mana? Kalau Buddha, ada yang tahu? Wihara. Iya, wihara atau vihara ya. Nah, ini kalau Buddha bisa kalian lihat nih di daerah Banyumanik tuh, yang tinggi. Nah, itu ada tempat ibadahnya. Nah, yang terakhir Konghucu di mana ini tempat ibadahnya? Iya, Kelenteng. Nah, mungkin kalau kalian lewat nih di daerah sebelum ke Ngalian, misalnya, iya, itu ada Kelenteng Sampokong. Nah, itu adalah tempat ibadah untuk orang Konghucu. Nah, agama Konghucu. Nah, itu anak-anak. Nah, itu mengenai keragaman agama di Indonesia nih anak-anak. Nah, ingat-ingat ya. Oke, berikutnya kita akan mempelajari mengenai persatuan dan kesatuan. Nah, kemarin ada soal Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Masih ingat nggak kemarin apa Bhinneka Tunggal Ika? Tapi tetap satu tujuan. Iya. Apanya yang berbeda? Nah? Apanya yang berbeda? Ada yang tahu nggak? Apanya yang berbeda? Iya, benar sekali tadi ada Mbak Bintang dan teman-teman Mas Atila. Iya, keragamannya di Indonesia itu karena berbeda-beda. Ada suku, kemudian ada alat musik, ada tradisi dan lain sebagainya yang berbeda-beda. Iya, baju adat. Nah, jadi kan tiap daerah punya ciri khas masing-masing. Nah, Indonesia itu banyak keragamannya. Maka dari itu muncullah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi itu adalah semboyang. Nah, semboyang kita. Jadi dari Aceh sampai Papua kan banyak sekali keragamannya. Nah, untuk menyatukan, nah, yaitu di bangsa Indonesia ini. Nah, jadi Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda tetapi tetap satu jua. Oke, kita lanjutkan lagi. Bangsa Indonesia memegang teguh prinsip persatuan dan kesatuan. Nah, sesuai dengan sila Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Oke, berikutnya. Nah, bagaimana cara menjaga sikap persatuan dan kesatuan? Nah, bagaimana cara bagaimana? Nah, bisa yang pertama berteman dengan siapa saja. Gimana? Oke, yang pertama itu jika kalian berteman itu tidak boleh membeda-bedakan ya. Nah, berteman tidak sama yang ini karena suka bermain sepeda. Tidak boleh seperti itu ya. Kalau berteman dengan siapa saja tidak boleh membeda-bedakan. Terus yang kedua ini menghargai budaya dan kebiasaan teman. Nah, tadi kalau teman suka bersepeda, kalian suka misalnya bermain badminton ya, tidak boleh kalau teman kalian memaksa untuk ikut dengan kalian. Jadi saling menghargai. Oh, ternyata teman saya suka bersepeda, saya suka badminton. Nah, tidak apa-apa, tidak boleh diganggu atau diolok-olok, gitu ya. Oke. Yang ketiga, tidak mengganggu teman yang beribadah. Nah, misalnya di dekat rumah kalian ada teman yang mungkin agamanya selain Islam. Nah, itu kalian jika sedang beribadah itu jangan diganggu. Misalnya sedang hari Minggu misalnya teman kalian yang selain non Islam tadi
sedang melakukan ibadah. Nah, diajak main diganggu. Itu enggak boleh ya. Jadi harus saling menghargai. Oke, ini cara menjaga persatuan dan kesatuan anak-anak. Nah, berikutnya ini adalah sikap yang dapat memupuk persatuan. Nah, biar kita bisa bersatu. Nah, bagaimana? Nah, contohnya kalau di dalam kelas, nah itu melaksanakan piket. Nah, besok kalau sudah tatap muka seperti biasa, nah kalian akan melaksanakan piket. Nah, mungkin di kelas sebelumnya, di kelas 2, mungkin sudah pernah melakukan piket ya. Nah, itu salah satu cara untuk memupuk persatuan. Kemudian nih yang kedua, mengerjakan tugas kelompok. Nah, mengerjakan tugas kelompok itu juga bisa memupuk persatuan. Nah, jika tugasnya untuk kelompok berarti kalian harus bekerja sama dalam kelompok tersebut. Tidak boleh yang ngerjakan kamu saja. Nah, jangan ya. Jadi kalau berkelompok berbagi tugas. Yang ketiga itu mengikuti perlombaan pada hari kemerdekaan. Nah, ini sebentar lagi nih ada 17 Agustus, kegiatan 17-an. Nah, biasanya ini kegiatan seperti ini yang ditunggu anak-anak nih. Biasanya nih anak-anak suka lomba yang apa ini? Makan kerupuk, lomba kelereng atau apa ini biasanya? Makan kerupuk. Makan kerupuk. Masukin pensil ke dalam botol. Oh iya, masukin pensil ke dalam botol. Nah, Kelereng. iya. Sama Nah, lomba kelereng. ada lomba kelereng. Iya. Nah, Lomba besok pecah air, Pak. pecah air juga. Iya. Nah, besok itu bisa kalian tunggu ya. Nah, bulan depan itu kan sudah bulan Agustus. Nanti ditunggu saja ini kegiatannya apa saja nih. Nah, oke. Ya semoga nanti bisa terlaksana seperti kegiatan sebelumnya. Oke, berikutnya. Nah, menjelaskan kerjasama dalam keragaman. Nah, apa itu kerjasama? Ini materi terakhir kita, anak-anak. Nanti sebelum SPDP, untuk yang PPKN ini sampai kerjasama. Jadi kerjasama itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersama. Nah, contohnya ini adalah ketika kalian piket nih. Nah, nanti kamu membersihkan ini ya. Nah, jadi sudah disepakati. Kamu membersihkan pintu ya, membersihkan jendela ya. Nah, misal dalam sekolah. Nah, itu adalah salah satu kerjasama. Nah, tujuan dari kerjasama itu apa? Wah, nanti tujuannya macam-macam. Nah, selain pekerjaan bisa cepat selesai, kemudian juga lebih ringan dan lebih juga tidak membebani. Oke, berikutnya. Nah, ini kerjasama di lingkungan keluarga nih. Nah, biasanya ini dari minggu, apalagi saat ini banyak kegiatan di rumah. Nah, kegiatannya contohnya seperti menyiram tanaman, kemudian membersihkan jendela ini bisa sama orang tua atau kakak. Nah, itu adalah salah satu kerja sama yang di lingkungan keluarga. Terus ada lagi nih kalau di sekolah tadi mengerjakan tugas kelompok. Nah, terus ini kalau di masyarakat gotong royong menanam tanaman itu termasuk kerjasama juga. Nah, mungkin sering kalian lakukan juga ya. Nah, dari kerjasama tadi manfaatnya apa? Tujuannya biar apa? Yang pertama ini, yang pekerjaan tadi mungkin awalnya kalau dikerjakan sendiri itu berat, tapi kalau dikerjakan bersama-sama itu akan jadi lebih ringan. Kemudian bisa cepat selesai juga. Nah, terus meningkatkan persatuan kesatuan, mengembangkan sikap tolong menolong, meringankan kesulitan orang lain. Yang terakhir adalah ketertiban di lingkungan yang terjaga. Nah, menjadi tertib, jadi tertata. Nah, seperti itu anak-anak. Oke, untuk kerjasama ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak. Ini yang terakhir, materi terakhir kita sebelum kita akhiri. Ini adalah mengenai tari. Nah, tari kreasi. Nah, tari kreasi itu apa? Tari yang dikembangkan oleh seniman tari daerah. Nah, jadi tari bunggong. iya, jadi ada tari Bung Jumpa. Pernah tahu mungkin? Pernah melakukan? Tidak pernah. Iya. Nah, mungkin di sebelumnya pernah ya. Nah, tari Bung Jumpa ini adalah contoh tari yang dikembangkan. Nah, jadi kreasinya itu apa? Mungkin ditambahin gerakan-gerakan yang lain. Nah,
Misalnya awalnya gerakannya cuman ke depan ke belakang, mungkin karena jadi tarik kreasi, jadi mungkin dari ada kanan ke kiri dan tambahan gerakan lain-lain. Jadi tarik kreasi itu ada penambahan, ada pengembangan lagi. Kenapa harus ya? Nah, ini dasar-dasar gerakan tarik kreasi. Nah, ini gerak adalah salah satu unsur utama dalam tari. Nah, dalam tari itu pasti unsur utamanya adalah gerak. Meliputi apa? Gerak kepala, tangan, dan kaki. Nah, semakin banyak ragam gerak, semakin indah penampilan tari juga. Nah, jadi makanya ada tarik kreasi itu menambah gerakan. Yang awalnya mungkin tadi maju mundur, kemudian ada kanan ke kiri, dan gerakan yang lainnya. Nah, ini contohnya ini, menengok ke kanan bersama. Kemudian kaki kanan melangkah ke samping, kedua tangan mengayunkan ke samping. Ini contoh gerakannya anak-anak. Oke. Nah, itu anak-anak untuk tari. Ada yang tanyakan lagi untuk tari? Tidak. Nah, untuk tugasnya ini anak-anak, tugasnya itu nanti mengerjakan LKS tema 1. Itu PKN Bahasa Indonesia, IPA dan IPS itu Romawi 1 saja yang dikerjakan. Yang dikerjakan adalah Romawi 1 saja, yang pilihan ganda saja. Nah, kemudian nanti seperti biasa difoto, kemudian dikirim di Classroom anak-anak. Oke. Nah, anak-anak karena waktunya sudah lebih nih, jadi mohon maaf ini Pak Yani agak lebih, tadi juga ada trouble, jadi waktunya mundur. Nah, ini untuk materi tematik kita cukup sampai sini. Sebelum kita tutup, ada yang tanyakan dulu anak-anak mengenai tadi untuk materi tematik maupun matematika? Tidak. Jika tidak ada, kita bisa akhiri. Nanti untuk tugasnya Pak Inisar juga ke Classroom, tugasnya apa saja. Nanti kalian bisa melihat di Classroom. Itu ya anak-anak ya. Oke, anak-anak kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Nah, sekarang yuk dipimpin berdoa untuk Mas Atila yang memimpin berdoa. Ayo, doa penutup yuk Mas Atila. Sikap berdoa, tangan di atas meja, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma hainal haqqan warzuqna satira arinal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim. 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 Ghafurur-Rahim. Oke, oke. Berikutnya jangan lupa kameranya dinyalakan dulu. Nah, coba melihat di kamera, tunjukkan senyum terbaik kalian. Nah, siap ya? Kita foto bersama-sama. Yuk. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi yang paling manis dan paling bagus. Nah, siap ya? Ini kayak mana ini, Bu? Oke, 1. Siap. Di depan kamera semua ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Nah, anak-anak, hari ini cukup. Kita lanjutkan di Pak, suaranya nggak kedengeran. Kedengeran. Oh iya. Nah, anak-anak, kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Jadi nanti diusahakan kalau ada kegiatan lagi, kemudian ada hal-hal yang mungkin nanti ingin disampaikan, bisa disampaikan ke Pak Zani langsung ya. Gitu ya. Oke, Pak Zani akhiri dengan baca alhamdulillahirobbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Iya, sama-sama. Makasih, Pak. Sama-sama anak-anak, semangat ya belajarnya ya. Iya. Oke. Jangan lupa kalau tidak ada kegiatan langsung dikerjakan. Oke. Oke ya. Iya, Pak.